Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami tentang pengertian dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Bersama rekan-rekan saya yaitu yang pertama Kurnia Oktaviola dan yang kedua Siti Rahmawati. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kurnia Oktaviola kepada Kurnia Oktaviola. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pengertian karya ilmiah. Apakah karya ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian penulisan, karya ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Jenis-jenis karya tulis ilmiah beserta karakteristiknya. Yang pertama ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga termasuk ke dalam kategori karya tulis ilmiah yang bersih. Ilmiah yang sesuai dengan namanya, artikel ini sendiri merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya yang didasarkan pada suatu peristiwa. Artikel ilmiah memiliki karakteristik yang pertama, struktur penyajiannya sangat ketat dan biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, tema, dan bagian akhir. Yang kedua, komposisi dari substansi susunan karya ilmiah berbeda-beda menurut jenisnya. Namun semua karya memuat pendahuluan, bagian inti, kesimpulan, dan daftar pusaka. Karya yang diterbitkan di jurnal membutuhkan abstrak. Yang ketiga, sikap penulis bersifat objektif yang diungkapkan dengan menggunakan gaya bahasa dan personal, menggunakan banyak bentuk pasif daripada kata ganti orang pertama atau orang kedua. Yang ketiga, bahasa digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa standar yang tercermin pada pemilihan kata atau istilah dan pemilihan kalimat yang valid dengan struktur standar. Yang kedua, ada makalah. Jenis yang kedua adalah makalah dan sama seperti artikel ilmiah. Karya tulis satu ini juga dapat dijumpai. Karakteristik makalah adalah makalah membahas atau menelaah suatu kajian literatur yang sudah ada atau dari laporan pelaksanaan kegiatan lapangan. Makalah umumnya dibuat untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, atau diskusi. Bagian pokok yang harus ada pada makalah adalah pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang ketiga, tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa di program magister atau S2. Sifatnya wajib karena akan menjadi penentu apakah mahasiswa tersebut akan lulus kuliah atau sebaliknya. Dalam pembuatan tesis biasanya terdapat 4 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, biasanya tesis hanya berfokus pada salah satu isu sentral yang terdapat dalam suatu disiplin ilmu pendidikan saja. Tesis dibuat sesuai dengan jenis program studi yang sedang diambil oleh seseorang yang membuatnya. Tesis dibangun berdasarkan pengujian empirik dalam suatu posisi teoritis tertentu. Selalu memakai data primer sebagai data utama dan ditambahkan dengan beberapa data sekunder sebagai data penunjang atau bisa juga data perbandingan. Harus wajib ditulis dengan memakai
tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila program studi yang diambil merupakan program studi bahasa asing, maka skripsi juga harus ditulis menggunakan tata bahasa asing dengan baik dan benar. Yang keempat, skripsi. Jika tesis merupakan karya tulis ilmiah yang tujuannya untuk mahasiswa magister atau S2, maka untuk mahasiswi S1 wajib menulis dan menyusun skripsi yang juga didasarkan pada hasil penelitian. Skripsi sendiri definisi sebagai karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Karakteristik skripsi merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dalam penelitiannya. Laporan ditulis dari hasil penelitian mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup. Penelitian penyajian dikaji berdasarkan fenomena yang terdapat di masyarakat dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. Dalam bidang pendidikan, karya ilmiah ini ditujukan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan. Dalam bidang non-pendidikan, karya tulis ilmiah ini ditunjukkan untuk pemecahan masalah keilmuan yang sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan. Yang kelima, disertasi. Disertasi adalah merupakan karya tulis yang disusun dengan temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian disertasi ini merupakan karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar pendidikan strata 3 atau S3 yang mencoba menciptakan sebuah teori baru dan juga menguji hipotesis yang disusun yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Berikut karakteristik disertasi. Berfokus pada salah satu pada disiplin ilmu sesuai dengan bidang yang sedang dipelajari. Kajian berfokus pada penemuan atau juga teori baru di dalam disiplin ilmu yang dijalani dengan secara mendalam, menggunakan data primer sebagai data utama dan ditunjang dengan data-data sekunder jika dibutuhkan. Ditulis dalam kaidah serta juga ketentuan bahasa Indonesia yang baik serta benar, kecuali untuk program studi bahasa asing yang mengharuskan menulis itu dengan bahasa tertentu. Yang keenam, paper. Paper menjadi salah satu jenis karya tulis ilmiah yang juga sangat populer di kalangan mahasiswa. Selain makalah, dosen sering memberi tugas dalam bentuk paper. Meskipun masuk karya ilmiah, namun penyusunan data dan fakta di dalamnya tidak terikat oleh bab dan subbab. Isinya pun biasanya sedikit dan hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Paper memiliki karakteristik. Paper merupakan karya tulis ilmiah yang biasanya digunakan untuk mendokumentasikan sebuah penelitian yang baru. Namun, tidak menutup kemungkinan, susunan paper juga digunakan untuk review penelitian yang sudah ada. Terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu topik, data, dan argumen. Berikut saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Kurnia Oktaviola. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Rahmawati. Kepada Siti Rahmawati, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang contoh-contoh karya tulis ilmiah beserta analisisnya. Yang pertama ada artikel jurnal. Implementasi blended learning untuk penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu, maka dari itu, active learning yang melibatkan siswa tentu berdampak signifikan dalam peningkatan motivasi siswa.
Pada contoh potongan kalimat di atas, harusnya penulisan kata active learning ditulis dalam bentuk miring, karena merupakan ungkapan asing menjadi active learning. Yang kedua, blended learning adalah salah satu alternatif strategi di dalam belajar untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dengan pemanfaatan inovasi teknologi yang mudah digunakan kapanpun dan dimanapun secara face-to-face. Pada kalimat di atas, kata blended learning harusnya ditulis dengan huruf miring, karena dalam cetakan huruf miring dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing menjadi blended learning. Begitu juga dengan penulisan kata face-to-face, yang harusnya ditulis dengan next. Yang kedua, artikel penelitian. Pengembangan lembar kerja siswa berbasis digital pada mata pelajaran anti korupsi di SMKN 1 Tulang Bawang Tengah. Yang pertama, mata pelajaran anti korupsi di SMKN 1 Tulang Bawang Barat dilakukan dengan beberapa tahap. Pada potongan kalimat di atas, penulisan kata anti korupsi digabung menjadi anti korupsi karena merupakan kata bentuk terikat, anti. Maka dari itu harus ditulis serangkai. Yang ketiga ada skripsi. Pengaruh pembelajaran PPKN terhadap kesadaran menaati tata tertib sekolah pada siswa SMP PGRI Sungguh Minasa. Yang pertama, pada bagian abstrak penulisan judul seharusnya diawali dengan huruf besar semua jika menyatakan judul. Kalau di awal kata menggunakan dengan huruf besar, maka harus serentak. Akan tetapi pada kata pembelajaran, tata tertib, pada, dan siswa, penulisan skripsi menggunakan huruf kecil pada awal kalimat. Yang kedua, pada paragraf kedua, bagian kata pengantar untuk penggunaan tanda bacanya masih kurang jelas, sehingga menyebabkan kalimat dalam tulisan tersebut sulit untuk dipahami. Yang ketiga, pada bagian manfaat praktis, kata anak didiknya sebaiknya diganti dengan peserta didik agar kalimatnya mudah dimengerti. Yang keempat yaitu ada tesis. Pengaruh tingkat pendidikan, sarana prasarana, dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Karangdowo. Yang A yaitu pada potongan kalimat meningkatkan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik menuju ke arah peningkatan produktivitas. Penulisan yang benar, baku, tanggung jawab, bukan tanggung jawab, kecuali memiliki akhiran seperti mempertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu ada disertasi. Pengembangan model media audio pendidikan karakter untuk meningkatkan sikap kedisiplinan siswa sekolah dasar. Yang A yaitu teknik pengoperasian sangat sederhana dan untuk daerah yang secara geografis masih berada di wilayah pinggiran kota sangat dibutuhkan sekali dengan keterbatasan akses teknologi. Pada potongan kalimat di atas, terdapat kesalahan penulisan. Harusnya penulisan kata di wilayah ditulis dalam keadaan dipisah menjadi di wilayah. Karena penulisan di yang digunakan sebagai kata depan untuk menunjukkan tempat selalu dipisah. Yang B, pembelajaran mereaksi sesuatu aspek dari lingkungan yang bermakna baginya. Pada potongan kalimat di atas, penulisan kata yang tepat bukan sesuatu, melainkan suatu. Yang C, pengklasifikasian tujuan dari belajar dikemukakan lebih lanjut oleh Kigne 1977-55 yang mengklasifikasikan tujuan dari belajar yaitu A. Belajar keterampilan motorik. Pada potongan kalimat di atas, penulisan kata terdapat kesalahan pada kata keterampilan, yang mana harusnya ditulis keterampilan. Next. Yang keenam yaitu ada paper. Maraknya kriminalitas pada dunia pendidikan ditinjau dari negara demokrasi. Yang A,
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa menyusun paper ini. Pada potongan kalimat tersebut, terdapat penulisan kata tidak baku, yang mana kata paper harusnya ditulis paper. Dengan adanya mata kuliah ini, saya dapat menerima tugas ini dengan sepenuh hati dan keseriusan dalam mengerjakan. Potongan kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan mata kuliah, yang mana harusnya ditulis mata kuliah, karena termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Yang C, demokrasi menjadi patokan, di mana zaman ini banyak kasus yang terjadi mengenai permasalahan, seperti kriminalitas, demokrasi, dan Baik, mungkin jaringan Saudari Rahma terputus. Saya akan lanjutkan yang C, yaitu slide sebelumnya. Yang C yaitu demokrasi menjadi patokan di mana zaman ini banyak kasus yang terjadi mengenai permasalahan seperti kriminalitas, demokrasi, dan pelecehan seksualitas di era sekolah maupun kampus. Pada potongan kalimat di atas, kata di era sebaiknya ditulis awalan di dipisah menjadi di era karena merupakan kalimat keterangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan untuk menghidupkan fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, mungkin kami akan membuka dua sesi pertanyaan. Sesi yang pertama akan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Sabila Nurasana. Kepada Sabila Nurasana dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya pada moderator. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Nurasana dengan NPM 21130320056. Di sini yang akan saya pertanyakan yaitu, apa maksud kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah yang disebut umum atau universal? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudari Sabila, apakah pertanyaannya dapat diulang? Baik, apa maksud kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah yang disebut umum atau universal? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh Rantika Dewanti. Kepada Rantika Dewanti dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rantika Dewanti dengan NPM 21130320036. Perhatikan kalimat paragraf berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 1. Sebagai informasi kepada kelompok petani lebah madu untuk meningkatkan usaha budidaya lebah madu. 2. Sebagai informasi kepada pemerintah daerah setempat mengenai budidaya lebah madu sehingga diharapkan dapat memberikan pembinaan dalam rangka meningkatkan usaha budidaya lebah madu. 3. Sebagai informasi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Bagaimana analisis kaidah penulisan pada kalimat paragraf tersebut? Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang akan disampaikan oleh Lela Widiawati. Kepada Lela, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Lela Widiawati. Di sini saya mau bertanya, yaitu bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dan non-ilmiah. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya dipersilakan untuk Saudari Afrana Diva untuk bertanya. Apa saja sumber yang bisa dijadikan karya ilmiah, serta metodologi penelitian apa saja yang dapat digunakan dalam menulis karya ilmiah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aksul Hadi. Kepada Aksul Hadi dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan sudah menjelaskan mengenai disertasi dan tesis. Apakah tesis dan disertasi itu memiliki kesamaan? Dan jika tidak dan memiliki perbedaan, tolong jelaskan perbedaan di antara tesis dan disertasi. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya dapat disampaikan oleh Daniati. Kepada Daniati dipersilakan untuk bertanya. Baik, moderator, di sini saya merupakan hasil dari ekspresi pemikiran. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman itu pertanyaan sesi pertama. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk mencari jawaban, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih.
Baik, teman-teman, kami sudah selesai berdiskusi. Kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Rantika Dewanti. Yang pertanyaan Maaf, Resti, mic-nya masih ini. Oh iya, maaf. Kami sudah selesai berdiskusi. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dari pertanyaan Rantika Dewanti. Pertanyaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk titik 2. Yang pertama, sebagai informasi kepada kelompok petani lebah madu untuk meningkatkan usaha budidaya lebah madu. Yang kedua, sebagai informasi kepada pemerintah daerah setempat mengenai budidaya lebah madu sehingga diharapkan dapat memberikan pembinaan dalam rangka meningkatkan usaha budidaya lebah madu. Yang ketiga, sebagai informasi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimana analisis kaidah penulisan pada kalimat tersebut? Jawabannya akan disampaikan oleh Siti Rahmawati. Kepada Siti Rahmawati, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Rantika. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rantika Dewanti. Jawabannya adalah, pada contoh rincian tersebut, kalimat memerincian menggunakan tanda titik 2. Maka setiap awal rincian harus menggunakan huruf kecil, tanda koma, sebagai penghujung pemerincian suatu dengan lainnya dan gunakan tanda titik. Tanda titik ada pemerincian terakhir. Pada rincian kedua menuju rincian terakhir setelah tanda koma, diusulkan kata hubungan dan titik. Tetapi, koma, jika setiap rincian menggunakan tanda titik koma, maka kata hubung dan ditiadakan, titik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Contoh dari jawaban Rantika Dewanti sudah ditulis di dalam kolom komentar. Teman-teman bisa melihat bagaimana contoh yang baiknya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Sabila Nur Hasana yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, apa maksud kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah disebut umum atau universal? Jawabannya, hal itu dapat diartikan bahwa kaidah merupakan aturan yang berlaku bagi siapa saja yang akan menuangkan ide atau pemikiran ilmiah dengan bahasa tulis terikat oleh aturan-aturan. Apakah jawabannya dapat dipahami, Sabila Nur Hasana? Baik, jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan Daniati, yaitu pertanyaannya, apa maksud dari tulisan ilmiah merupakan hasil ekspresi pemikiran? Pertanyaannya akan dijawab oleh Siti Rahmawati. Kepada Siti Rahmawati, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Daniati. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Daniati Anggraini. Apa maksud dari tulisan ilmiah merupakan hasil ekspresi pemikiran? Jawabannya adalah merupakan hasil dari ide, gagasan, pendapat yang logis, dan bisa diterima maknanya oleh pembaca. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Rahmawati. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Aksol Hadi yang akan dijawab oleh Siti Rahma lagi. Kepada Siti Rahma dipersilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aksol Hadi. Pertanyaan,
Apakah tesis dan disertasi itu memiliki kesamaan? Dan jika tidak, metode ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan, baik redaksi maupun substansi. Perbedaannya adalah di sini tesis digunakan untuk S2 dan disertasi untuk S3. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Rahma. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Lela yang akan dijawab oleh Kurnia Oktaviolog. Pada Kurnia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lela Widiawati. Bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dan non-ilmiah? Jawabannya, perbedaan kebahasaan karya ilmiah dan non-ilmiah yaitu karya ilmiah menggunakan bahasa yang formal dan baku serta lugas, sedangkan karya non-ilmiah menggunakan gaya bahasa yang sastrawi dan menggunakan kiasan, ada juga yang menggunakan bahasa daerah yang tidak baku. Baik, mungkin jawaban dari pertanyaan Lela akan saya ulangi. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dan non-ilmiah? Jawabannya, perbedaan kebahasaan karya ilmiah dan karya non-ilmiah, yaitu karya ilmiah merupakan gaya bahasa yang formal dan baku serta lugas, sedangkan karya non-ilmiah menggunakan bahasa yang sastrawi dan menggunakan kiasan. Ada juga yang menggunakan bahasa daerah dan bahasa tidak baku. Baik, kepada Lela, apakah jawabannya dapat dipahami? Jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Afra yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, apa saja sumber yang bisa dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah, serta metodologi penelitian apa saja yang dapat digunakan dalam menulis karya ilmiah? Jawabannya, sumber yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah, yang pertama, buku, yang kedua, artikel atau jurnal ilmiah, yang ketiga, proceeding seminar, yang keempat, tesis atau disertasi lainnya, yang kelima, media internet, dan yang keenam, surat kabar atau majalah. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yang pertama, yaitu metode penelitian kuantitatif, merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang membutuhkan observasi. Hasil dari pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif adalah angka. Yang kedua, metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah kebalikan dari metode kuantitatif. Hasil dari metode ini adalah data yang sifatnya narasi dan bukan angka. Yang ketiga, metode penelitian eksperimen atau percobaan. Pada metode ini, peneliti akan melakukan percobaan pada suatu hal untuk mencari tahu dampak dari perlakuan yang diberikan. Biasanya, metode ini diterapkan di bidang sains dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian deskriptif. Metode ini dilakukan dengan memuat gambaran keadaan suatu subjek atau objek dengan rinci. Deskripsi difokuskan pada masalah yang akan dibahas. Kemampuan mendeskripsikan sesuatu sangat berperan penting untuk membuat data semakin akurat. Yang selanjutnya metode penelitian survei, di mana metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari data yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, metode penelitian kuesioner. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tema karya tulis ilmiah. Cara pemberiannya pun bisa menggunakan kertas atau dilakukan secara online. Jawaban yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dan dicari kesimpulannya. Baik, kepada Afra Nadifa, apakah jawabannya dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Untuk teman-teman, kami membuka sesi pertanyaan kedua kepada teman-teman yang sekiranya ingin bertanya dapat menghidupkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada 4 penanya. Pertanyaan yang pertama dipersilakan kepada Jenisa untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya bertanya, bagaimana agar menjadi penulis yang baik? Terima kasih. Apakah terdengar, Resti? Putus-putus, bisa tolong diulang pertanyaannya? Baik, saya izin bertanya, bagaimana agar menjadi penulis yang baik? Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan yang kedua dipersilakan kepada Gina untuk bertanya. Baik, izin bertanya. Pada kalimat budidaya lebah madu juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Kalimat tersebut apakah sudah menggunakan ejaan yang tepat? Jika tidak, maka berikan alasannya. Baik, terima kasih kepada Gina. Pertanyaan yang selanjutnya dapat disampaikan oleh Septika Putri. Kepada Septika dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Maaf, apakah suara saya jelas? Suaranya terdengar kecil. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya sebelumnya, bagaimana kaidah penulisan karya ilmiah yang baik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dapat disampaikan oleh Saudara Ilham Safaat. Kepada Ilham Safaat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Saya bertanya, apakah perbedaan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis populer? Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham. Baik, teman-teman sekalian, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan kesempatan waktu bagi kami untuk berdiskusi. Kami akan menjawab pertanyaan dari Jenny. Yaitu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi penulis yang baik? Pertanyaannya akan dijawab oleh Kurnia. Kepada Kurnia Octaviola dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Jenisa.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jenisa. Yang mana pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi penulis yang baik? Ada beberapa hal yang perlu dikuasai penulis sebelum melaksanakan kegiatan menulis. Suatu hal yang perlu dikuasai penulis ialah tentang unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah antara lain penyintesisan, pengutipan, dan penulisan bibliografi. Terima kasih. Apakah Saudari Jenisa pertanyaannya jelas dan bisa dipahami jawabannya? Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kurnia. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Gina yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, pada kalimat budidaya lebah madu juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Apakah sudah menggunakan ejaan yang tepat? Jika tidak, maka berikan alasannya. Jawabannya, pada contoh dia tersebut menggunakan ejaan yang tidak tepat karena penggunaan kata di pada kata sekitar berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan makna tempat. Makna kata depan di harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan ejaan yang tepat sudah disampaikan melalui komentar untuk teman-teman dapat melihat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Septika Putri yang akan dijawab oleh Kurnia. Kepada Kurnia dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Septika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Septika Putri, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana kaidah penulisan karya ilmiah yang baik? Saya akan mencoba menjawab. Penulisan karya ilmiah dinyatakan baik jika sesuai dengan kaidahnya, yaitu yang pertama logis. Karya ilmiah adalah karya tulis yang harus memiliki logika penulisan. Dalam karya ilmiah, logika berarti keruntutan penjelasan dari data dan informasi. Yang kedua adalah objektif. Objektif di sini berarti data dan informasi sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya. Hal ini didukung dengan pembuktian berupa teori atau fakta yang telah teruji keabsahannya. Yang ketiga adalah sistematis. Karya ilmiah yang sistematis berarti menyajikan fakta dan informasi dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Yang keempat, andal. Karya ilmiah yang andal berarti kebenaran yang dimiliki di dalamnya telah teruji dari segi data dan informasi. Yang kelima adalah desain. Penulisan karya ilmiah lebih mengutamakan proses dan perencanaan. Yang keenam, akumulatif. Akumulatif berarti informasi yang disajikan merupakan hasil pengkajian dari berbagai sumber terpercaya. Bagaimana Saudari Septika? Apakah jawabannya dapat diterima dan dipahami? Dapat diterima dan dipahami. Terima kasih, Kurnia. Sama-sama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada
Kurnia yang sudah menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Ilham Safaat yang akan dijawab oleh Siti Rahma. Kepada Siti Rahma dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham Safaat. Pertanyaannya, apa perbedaan karya tulis ilmiah dengan karya tulis populer? Jawabannya, perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer, karya ilmiah menggunakan bahasa baku sesuai PUEBI, sedangkan karya ilmiah populer menggunakan bahasa sehari-hari. Karya ilmiah mengungkapkan laporan dengan detail, sedangkan karya ilmiah populer hanya mengungkapkan dengan sangat ringkas. Baik, kepada Saudara Ilham Safaat, apakah jawabannya bisa dipahami dan diterima? Baik, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Dapat diterima. Baik, moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Rahma. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Apakah dari teman-teman sekalian ingin menambahkan mengenai materi, pengertian, dan jenis karya tulis ilmiah? Kepada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Atau kepada teman-teman yang ingin mengulas secara singkat mengenai materi yang sudah disampaikan, dipersilakan. Apakah materi yang disampaikan sudah cukup jelas, teman-teman? Sudah, Bu. Sangat jelas. Sangat jelas. Apakah dari materi yang sudah kami sampaikan ada yang belum teman-teman pahami? Sudah sangat jelas. Untuk Saudari Anis Fitriani, apa yang kamu dapatkan secara singkat mengenai materi yang sudah kami sampaikan tadi?
Mungkin kepada Saudari Sefira Amanda dapat membantu mengulas materi yang sudah disampaikan. Oke, baik. Di sini saya dapat mengulas tadi sedikit dari pertanyaan Afra, yaitu Afra menanya tentang sumber apa saja yang bisa dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah. Sumber yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah itu ada buku, artikel atau jurnal ilmiah, ada proceeding seminar, ada tesis, lalu ada media internet dan surat kabar atau majalah. Mungkin saya kembalikan ke Anis Fitriani. Baik, terima kasih. Jadi saya akan mengulas jawaban atas pertanyaan dari Jenisa. Jenisa bertanya, bagaimana agar kita bisa menjadi penulis yang baik? Terus kelompok Resti menjawab, ada beberapa hal yang harus dikuasai dalam menulis. Sebelum kita menulis, melaksanakan kegiatan menulis. Suatu hal yang perlu dikuasai penulis yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulis karya tulis ilmiah antara lain penyintesisan, pengutipan, dan penulisan bibliografi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sefira dan Saudari Anis yang sudah mengulas secara singkat jawaban dari teman-teman. Mungkin kepada Saudari Azahra dapat mengulas secara singkat mengenai materi yang sudah kelompok 8 sampaikan. Kepada Saudari Azahra, apakah dapat mengulas secara singkat materi yang sudah kelompok 8 sampaikan? Baik, di sini saya akan mengulas dari materi yang telah disampaikan mengenai jenis karya tulis ilmiah, yaitu ada yang pertama artikel ilmiah, merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulis yang didasarkan pada suatu peristiwa. Kemudian ada makalah,
yaitu sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris. Kemudian ada tesis yang merupakan karya tulis ilmiah yang wajib disusun bagi mahasiswa karena itu menjadi penentu apakah mahasiswa tersebut akan lulus atau tidak lulus pada mata kuliahnya. Kemudian yang keempat ada skripsi, yaitu sebuah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Selanjutnya ada disertasi, yang merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Dan yang terakhir ada paper, yaitu karya tulis ilmiah yang juga populer di kalangan mahasiswa. Karya ilmiah ini sering juga meskipun karya ilmiah masuk ke dalam karya ilmiah, namun penyusunan data dan fakta di dalamnya tidak terkait oleh bab dan subbab. Saudari Azara, mic-nya termute. Ya, kemudian ada saya ingin mengulas sedikit mengenai jawaban dari pertanyaan Afra tadi mengenai metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada metode penelitian kuantitatif, kemudian penelitian kualitatif, metode penelitian eksperimen atau percobaan, kemudian metode penelitian deskriptif, metode penelitian survei, dan ada metode penelitian kuesioner. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengulas sedikit mengenai materi yang telah kelompok kami sampaikan. Mungkin itu sekian diskusi dari kelompok kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan oleh kelompok 8. Saya tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.